Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian tasawuf kita pada malam yang berbahagia ini. Di malam-malam yang lalu kita telah membahas bahwa syaitan senantiasa akan selalu berusaha untuk menembus benteng pertahanan manusia, yaitu hati, melalui pintu dan celah-celah yang ada pada hati tersebut, yaitu sifat-sifat daripada seorang hamba atau sifat kita manusia. Maka sebagaimana iblis telah berjanji, telah meminta kepada Allah bahwa selalu dia akan berusaha menggoda kita anak Adam sampai kita wafat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun bagaimana kita menjaga benteng-benteng tersebut, kalau bukan dengan pertolongan Allah yang namanya ismah, tentu kita akan tergelincir. Artinya benteng yang kita jaga pasti akan dapat ditembus sekali-sekali oleh syaitan, bala tentaranya iblis. Maka pada malam ini para jamaah, kita akan mengkaji kalau seandainya benteng kita itu dapat ditembus oleh syaitan, bala tentara iblis. Artinya dia sudah merasuki dalam kerajaan kita, yaitu dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau tidak ada tindakan apa-apa dari kita, maka kita akan terus berlumuran dengan dosa, karena kita sudah dikuasai oleh syaitan. Tindakan yang dapat kita lakukan para jamaah kalau sudah terjadi dosa gara-gara ditipu oleh syaitan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat ini menjadi wajib bagi setiap kita. Nah, apakah orang laki-laki atau orang perempuan, semuanya di dalam kesehariannya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa beliau inni la atubu ilallahi ta'ala kulla yaumin mi'ata marrah, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari sebanyak 100 kali beliau bertaubat. Artinya setiap saat kita dituntut untuk bertaubat. Rasulullah bertaubat bukan karena beliau berdosa, tapi Rasulullah bertaubat untuk memberikan contoh kepada kita umatnya, agar kita juga mengikuti beliau untuk selalu bertaubat. Paling kurang sehari semalam 100 kali kita bertaubat. Artinya kita memohon ampun kepada Allah 100 kali, paling kurang sehari semalam. Bertaubat ini wajib dengan beberapa keterangan dalam ayat Allah dan dalam kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah
Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan, kata Allah. Perintah tubu yang ada dalam ayat ini, tubu, bertaubatlah kalian, ini adalah perintah yang umum. Artinya semua orang tanpa terkecuali wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, apapun kedudukan dia, bagaimanapun kesalehannya, bagaimanapun kealimannya, perlu bertaubat. Baik tapi kili kedanyo, kadang kedanyo kamalim bacut, hana payah taubat li. Atau ban kata pikir kedanyo kataat bacut, hana payah taubat li. Tidak. Karena dalam kealiman pun, dalam ketaatan pun, iblis masih terus menipu atau memperdaya kita. Maka seharusnya semakin taat, semakin alim, semakin banyak kita bertaubat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian. Ini juga amar, perintah. Taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang nasuha. Apa makna nasuha? Makna nasuha para jamaah adalah khalisu lillahi ta'ala, khalian anisyawaib. Makna nasuha, ikhlas dalam bertaubat karena Allah Ta'ala, sunyi atau di dalam bertaubat kita tidak ada kandungan unsur-unsur yang lain. Jadi kita bertaubat bukan karena sesuatu yang lain, hanya karena Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Nah, kata-kata nasuha ini diambil dari nushi, kata para ulama. Juga diterangkan para jamaah bahwa taubat yang dinamakan dengan taubat itu adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Penyesalan. Maka seseorang sudah dikatakan bertaubat kalau dirinya sudah menyesal terhadap perbuatan salah maksiat yang dilakukannya. Kapanpun rasa menyesal terhadap kesalahan itu muncul, itulah namanya bertaubat. Pajan mentong legatanya menyesal tu terhadap but-but bro yang awai dapubut, nyan kata taubat. Walaupun nanti ada rukun-rukun taubat sendiri. Maka kalau taubat adalah nadamah, penyesalan, maka tidak ada taubat tanpa penyesalan. Ana taubat menyohana menyesal. Kalau seandainya dengan lisan, ngan abah legadanyo takun sabi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tanyalah ke ampun ba Allah. Wa atubu ilaih, dan kita bertaubat kepada Allah dengan abah. Apabila kunyan dengan abah tidak dibarengi dengan penyesalan dalam hati, nyan hana bertaubat. Bahkan orang-orang yang bertaubat dengan lisan, tapi hatinya tidak ada penyesalan, maka dia nanti akan terjerumus lagi ke dalam dosa, kemudian dia bertaubat kembali, terjerumus lagi ke dalam dosa, bertaubat kembali, maka taubatnya itu disebut taubat sambal. Iban taubat sambai, tekuung sambai, take perut handa pajuhli, nyohang ke pajuhli merangkajan sambai. Dapat tak perut dia baju cirit. Sehingga kapulai perut hawa dalam kesambai nyan taubat sambal. Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa taubat urang yang lagi nyan taubat dengan lisannya yang tidak dibarengi dengan penyesalan, nyan adalah mustahziin. Orang tersebut adalah orang yang mengolok-ngolok
Allah. Urang pula-ula Tuhannya. Urang pula-ula Allah. Nah, mustahzi atau istihza adalah sabah sifat dari orang munafik. Nyam hati-hati kena. Istihza sifat dari orang munafik. Maka apabila getanya bersifat istihza, berarti karena tanda nifak bagdanya. Ka getanya bahagian dari orang munafik. Orang munafik adalah orang yang azabnya paling dahsyat nanti di dalam neraka. Mereka akan bersama ala Fir'aun, bersama dengan Fir'aun dan bala tentaranya, dan beserta Ashabul Ma'idah dalam neraka yang pertama di Miyubdat, yang gekun dengan neraka Hawiyah. Yang neraka paling miyub. Neraka paling keras siksaan, yaitu neraka Hawiyah. Leboh kelompok urang di sinan. Munafik, Fir'aun dan bala tentaranya, dan juga Ashabul Ma'idah, yaitu umat Nabi Isa yang melakai Nabi Isa begeputrun hidangan li Allah dari langit. Nyan leboh umatnya, leboh golongan urungnya berada di kerak neraka. Fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Di dalam kerak neraka yang paling dalam, yaitu neraka Hawiyah, para jemaah. Maka baik sampai gutanya jut urut yang taubat model-modelnya, kun istighfar sagai ngon abah, tapi lam hati hana menyesal terhadap perbuatan dosa yang kata lakukan. Baik sampai lagi ya. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, taubat adalah merupakan satu sifat yang paling disukai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai ia orang-orang yang bertaubat dan mencintai ia orang-orang yang mensucikan diri. Yang surah Al-Baqarah 222. Nah, jadi Allah Ta'ala galak netat ke urang-urang yang bertaubat. Karena urang-urang yang bertaubat, orang yang mau bertaubat kepada Allah, dalam hadis Rasulullah dijelaskan kaman la danabalah, sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Sama seperti orang yang tidak berdosa. Jadi orang yang memohon ampun kepada Allah dengan rasa penyesalan daripada setiap kesalahan yang dia lakukan, itu sama dengan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa para malaikat pencatat dosa, malaikat atid atau sahibus shimal yang ada di kiri kita, akan dibuat lupa oleh Allah terhadap dosa-dosa orang yang bertobat. Hana tinggal gele malaikatnya puatra dosa yang ipubut le urungnya. Buku catatan dia akan dibersihkan oleh Allah. Rojih letak catat dosa-dosa katanya, tiba-tiba bersih, tidak ada lagi terdapat dalam buku catatan itu dosa katanya kata taubat. Anggota tubuh kita, tangan yang melakukan dosa akan lupa dia terhadap dosa yang dilakukan. Hana ingat le jaro. Mata yang melakukan dosa akan lupa dia terhadap dosa yang dilakukan oleh mata, tidak teringat lagi dia. Kaki, babah, seluruh anggota yang melakukan dosa lupa. Bahkan bumi, langit yang di mana kita berpijak dan di situ yang menaungi kita di saat melakukan dosa juga lupa. Sehingga nanti di hari kiamat para jemaah tidak ada yang bersaksi terhadap dosa kita. Hana tho'id saksi. Menyo hana tho'id saksi hanggu hukum tanya oleh Allah. So yang pegotnya Allah Ta'ala gebuat mereka semua lupa terhadap dosa getanya. Tua. Nah, maka penting dan taubat itu. Karena han terlepas getanya daripada dosa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bitaubatil abdil mu'minin min rajulin nazala fi ardid dawiyah muhlikah
ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Allah Ta'ala menurut Rasulullah lebih senang terhadap taubat seorang hamba yang mukmin daripada seorang laki-laki yang bertempat di sebuah badiah muhlikah. Artinya di sebuah bumi perantauan yang susah, yang bersama laki-laki itu ada kenderaannya. Yang di atas kenderaannya ada berbagai macam makanan dan minuman laki-laki tersebut. Maka fawada'a ra'sahu fanama naumatan. Maka laki-laki tersebut yang sedang di tempat rantau itu, dia meletakkan kepalanya, maka dia tidur sesaat. Fastaiqadha wa qad dhahaba rahilatahu. Maka di saat laki-laki itu terbangun, ternyata kendaraan yang membawa makanan dan minumannya telah hilang. Fatalabaha hatta idza ishtadda alaihi al-hurru wal ashd aw ma sya Allah qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa anamu hatta amutu. Maka laki-laki ini mencari ya sedot patoh kenderaan gopnya yang kagadohnya. Sehingga apabila dia sudah kelelahan disebabkan oleh rasa panas dan haus atau sesuai dengan kehendak Allah, laki-laki ini berkata, bergumam, arji'u ila makani. Aku akan kembali ke tempatku yang aku di situ bisa tidur sampai aku mati. Maka dia kembali ke tempatnya. Kemudian dia letakkan kepalanya di atas lengannya. Ke bantai, ke puduk jaro, ke leuragamnya. Kepu supaya liamuta, supaya dia mati. Artinya karena dia tidak punya apa-apa lagi, dia telah berputus asa, dia tidur menunggu kematian. Fastaiqadha, setelah dia tidur, dia terbangun. Fa idza rahilatuhu indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuhu. Tiba-tiba di saat dia terbangun, di sampingnya telah kembali kenderaannya dan beserta perbekalan makanan dan minumannya telah ada lengkap. Coba bayangkan para jemaah, kiban senang urang lainnya. Mono barang kagadoh kata tutot. Abu contoh bag tanyo belage contoh lagi kitab gadoh barang ditanyo gadoh Honda tu. Pantajak musujid kagadoh Honda. Hana moho kata atuto rata sago hana moho. Tapi ke aku gero aku musujid dong. Banda banda budah kana lam Honda. Rasa senang cukup berat rasa senang le gedanyo. Maka nepegah le Rasulullah fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'mini min hadza birahilatih. Allah lebih merasa senang daripada terhadap taubat seorang hamba yang mukmin daripada kesenangan orang ini dengan kembalinya kenderaannya. Jadi gebuh contohnya saboh rasa yang sangat senang. Kembali sesuatu yang hilang itu sangat senang. Lebih lam senang Allah Ta'ala terhadap taubatnya orang mukmin daripada senang orang yang gadah kembali lam apa yang telah hilang. Lebih senang Allah kepadanya. Wa yurwiya anil Hasan, diriwayatkan daripada Al Hasan qol beliau berkata, lamma taballahu ala Adam alaihi salam hana'atul malaikah. Manakala Allah telah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Tanya sama-sama kata depu, Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Pajuh buah khuldi. Tapi kemudian Nabi Adam bertaubat. Nah, manakala Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, maka para malaikat memberikan selamat kepada Nabi Adam. Nah, memberikan selamat kepada Nabi Adam karena taubatnya diterima oleh Allah. Wahabatna alaihi Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Faqala.
Maka turunlah kepada Nabi Adam dua orang malaikat, yaitu Jibril dan Mikail alaihissalam. Beliau berdua berkata kepada Adam, "Ya Adam, qurratu ainik bitaubatillahi alaika." Hai Adam, berbahagialah kamu, bersenanglah kamu dengan diterimanya taubat engkau oleh Allah Ta'ala. Faqala Adam alaihissalam, maka Nabi Adam berkata, "Ya Jibril, hai Jibril, fa in kana ba'da hadzat taubah su'al fa aina maqami?" Seandainya setelah taubat ini ada permintaan, di manakah tempatku, kata Nabi Adam. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah turunkan wahyu kepada Adam. Ya Adam, warasaka durriyatuka ta'abu wan nusbu. At-ta'abu wan nusbu. Mewarisi akan kamu oleh keturunan-keturunanmu at-ta'abu wan nusbu, yaitu lelah, rasa susah payah dan keletihan. Dipegah oleh Allah gara-gara Nabi Adam, getanya keturunan Adam merasa susah dan letih. Nyo gara-gara Nabi Adam pajuh bafuldi, seandainya anak pajuh bafuldi kan dalam surga, panena susah dalam surga, anak letih dalam surga. Dalam surga Hawa ada makanan terus gerai tengku mana payah ada kerja. Boh kaya uku waktu cabung miyup maka boh miyup. Menyajina Hawa ada boh kaya payah daik ile. Anjir daik payah ada pupa gelawa. Nyampi menyogot jaro ada kenang, nyana got jaro ada hang kenang. Meroh-roh ya bah ada handa demung pajuh kan. Nyajina. Cuman sirat daik je dapat boh kaya di dalam surga je dapat pajuh. Jadi di dalam surga tidak ada letih, tidak ada susah, tidak ada kepayahan. Tapi gara-gara Nabi Adam melakukan satu perbuatan dosa, kata Allah, maka beliau mewariskan kepada kita kesusahan dan keletihan. Wa warasathumut taubata, dan mereka, kata Allah, mewarisi akan engkau hai Adam taubat. Jadi selain keletihan dan kepayahan, rupanya kita anak Adamnya juga mewarisi taubat dari Nabi Adam. Bahkan Allah gekun mewarisi taubat karena orang yang pertama bertaubat Nabi Adam. Seandainya Nabi Adam tidak bertaubat, sungguh kita sekarang tidak bisa bertaubat. Anak tak doa gimana taubat. Silapeh ada pikir silapeh gara-gara Nabi Adam he tanya gini. Tapi silapeh itu untung Nabi Adam bertaubat, tanya tak doa taubat. Monya hana bertaubat Nabi Adam, kiban dan taubat dia. Hana tak doa. Hana tak dupu pi puatranya taubat. Jadi Nabi Adam selain kita mewarisihi lelah dan capek darinya, juga beliau mewariskan kepada kita taubat. Faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka, kata Allah. Maka siapa saja dari antara mereka yang memohon berdoa kepadaku, kata Allah, labbaituhu, aku terima mereka, orang tersebut, kama labbaituka, sebagai mana aku terima engkau. Jadi mentong yang tem taubat, yang tem melake mohon ampun kepada Allah, sebagaimana Allah nupa ampun Nabi Adam, juga keturunan Adam akan gepa ampun oleh Allah. Gepa ampun oleh Allah. Wa man sa'alanil maghfirah lam abkhilu alaihi li'anni qaribum mujib. Siapapun yang meminta kepada aku ampunan, kata Allah, aku tidak pelit untuknya, karena aku qaribum mujib, maha dekat, maha mengijabah permintaan. Hana krit ke Allah ampun tanya. Tidak susah Allah untuk mengampuni kita. Nah, kepegah dalam sebuah hadis yang lain, Allah Ta'alanya la yata'addamu alaihi dzambun an ughfiralah. Tidak menjadi besar, hana berat, hana rayut tat dosa gutanya sira hamba untuk ampun oleh Allah. Apapun dosa yang getanya lakukan, apabila getanya mau bertaubat, pasti gepampun oleh Allah. Nyon yakin. Baik jemaah. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita mau bertaubat, gepampun oleh Allah. Gepampun oleh Allah.
Yuh masa Bani Israel dulu, semasa Bani Israel ada seorang laki-laki yang melakukan dosa, yaitu membunuh 99 orang. Ia mengadu bak sidra rahib, sidra ulama masanya. Dia pegah le ulamanya hana cara iron taubat. Berat hat kasalah. Maka gepoh ulamanya tiro tu jet terutuh dro. Dia mengadu lam kepada rahib yang lain, sehingga rahib yang lain mengatakan beliau sebenarnya tidak begitu tahu apakah dosa itu bisa diampuni, tapi beliau menunjukkan satu cara untuk memohon ampun kepada Allah. Beliau nampakkan kepada pembunuh 100 orang itu 2 karyah, 2 desa. Di mana satu desa namanya Busra, satu desa Kufarah namanya. Desa Busra penduduknya orang yang taat mendum, ahli ibadah, melakukan perbuatan ahlul jannah. Orang yang taat-taat yang gepubut di sinan but-but penduduk surga. Yang di desa Busra. Hana menjampu mesira urang mandum urang taat. Hana tinggai mesira urang maksud lang kampungnya. Seandai jih desa gedanya lagi nyan, cukup bersyukur gedanya kepada Allah. Di samping desa itu, desa tetangganya, desa Kufarah, adalah di mana penduduknya semuanya para orang-orang yang melakukan perbuatan ahlun nar, perbuatan ahli neraka, yaitu kufur, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bubut maksiat ina mandum. Tidak ada seorang pun yang taat. Gepegah li rahibnya kepada pembunuh 100 orang, kalau engkau datangi desa Busra, kampung Busra, lalu engkau beramal seperti amal penduduknya, tidak diragukan taubatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka berangkatlah pembunuhnya menuju desa yang dimaksud. Tiba di perbatasan kedua desa tersebut, fa'adrakahul maut. Dia dijumpai oleh mati. Artinya terus aja mati, rubah. Maka berebutlah 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Gepegah le malaikat rahmat, nyo haklung karena ijih kai taubat. Gepegah le malaikat azab, nyo haklung karena ijih pelaku maksiat galau taubat. Maka turunlah perintah dari Allah, kisu baina qaryatain geukeun Allah. Ukurlah sifat geukeun Allah di antara 2 boh gampungnya, ha lebih dekat si urang pembunuhnya nerubah. Apabila dekat kepada desa Busra, di mana penduduknya ahli jannah, maka dia termasuk golongan mereka. Apabila dekat ke desa Kufarah yang penduduknya penduduk yang melakukan amal ahli nar, ahli neraka, maka dia termasuk darinya. Maka diukur oleh malaikat. Ban diukur oleh malaikat. Seujung jari dia lebih dekat ke desa Busra. Hanaji tunggu ube ujung jara tagai. Kontinu nang jara ube no lebih ta desa Busra. Ate ge sifat berubah goknya berat kena bacut belah berat unun gitu raranya desa Busra. Kudeh ge sifat musuh si mete kuno si kurang ploh 5 sendi. 5 sendi tagai berat kena. Maka gecatat urangnya sebagai penduduk desa Busra. Artinya dia tercatat sebagai orang yang melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Nyo salah sabah bukti para jemaah, tidak mustahil bagi Allah untuk mengampuni dosa kita sebesar manapun dosa gedanya. Ana mustahil bagi Allah. Kemudian cerita yang lain lom para jemaah, yang mana Sayyidina Umar pernah masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Rasulullah netanya sama Sayyidina Umar, "Hai Umar, kepu takli." Gekeun Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang pemuda yang membuat saya susah." Gekeun Rasulullah, "Yu tamong maklum." Tamonglah pemudanya kepada Rasulullah. Di saat pemudanya tamang kepada Rasulullah, getanyang oleh Rasulullah. Karena pemudanya juga sambil menangis masuk. Apa yang membuat engkau menangis? Gekeun le pemudanya, "Ya Rasulullah,
lung rayuk tat dosa. Pu gepampun dosa lung li Allah. Gekeun li Rasulullah. Gepampun li Allah. Rayuk tat dosa lung ya Rasulullah. Gepegah li Rasulullah, walaupun dosa seorang hamba sebesar langit dan bumi, Allah gepampun. Gekeun li pemudanya, lau salung lebih rayuk dari langit dan bumi ya Rasulullah. Tanya Rasulullah, apakah dosamu lebih besar dari kursi? Lebih rayuk dosa lung ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari arasnya Allah? Lebih rayuk dosa lung ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari Allah? Pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, Allah lebih besar. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Lalu Rasulullah bertanya, apa dosa yang kamu lakukan? Pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, halung je pegah, malet halung ya Rasulullah. Tanya Rasulullah, pu dosa ilene pubu, cina cerita. Kepegah le pemudanya. Ya Rasulullah, long but long adalah urang kuku kubu. Penggali kuburan. Saya bekerja ya Rasulullah sebagai penggali kuburan. Pada suatu hari ada seorang anak gadis dari kalangan Ansar wafat ya Rasulullah. Setelah dia dikuburkan, maka saya gali kuburnya, saya keluarkan dia dari kafan. Kemudian saya tergoda karena bisikan setan, lalu saya menyetubuhi mayat gadis tersebut. Setelah saya menyetubuhi mayat gadis tersebut, maka gadis tersebut tiba-tiba bangun dan mengatakan, wahai si fulan, kata gadis tersebut, engkau telah membuat aku telanjang di hadapan Allah. Di saat nanti Allah menghadirkan semua makhluk untuk diqadha, ditunaikan hukum, engkau telah membuat aku telanjang. Dan aku akan hadir dalam keadaan berjunub di hadapan Allah Ta'ala. Maka pemuda tadi mengatakan dia tiba-tiba langsung menuju ke Umar untuk memohon petunjuk bagaimana dia bertobat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Fasik, ukhruj anni. Hai Fasik, keluar dari tempatku, kata Rasulullah. Rasulullah pun benci mendengar pengakuan pemuda tadi. Maka rupanya Allah menurunkan Jibril kepada Rasulullah karena pemuda tadi setelah keluar dari hadapan Rasulullah, rupanya dia beribadah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Di dalam doanya dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang paling besar ya Allah. Kalau engkau menerima taubatku ya Allah, beritahukanlah bahwa aku telah diterima taubatku kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau engkau ya Allah tidak menerima taubatku, kirimlah api nerakamu untuk membakarku di dunia. Karena aku tidak sanggup menahan panasnya api nerakamu di akhirat. Maka dengan sebab doa urang agamnya lagi yang dikirim Jibril oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah, yang mengkabarkan bahwa pemuda itu telah diterima taubatnya oleh Allah. Rasulullah kemudian memanggil pemuda itu dan mengkabarkan bahwa taubatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Raya puhana dosa dengku memperkosa jenazah. Raya dosa dengku memperkosa jenazah. Tapi Allah mau mengampuni dosanya. Gutem ampun dosa urungnya li Allah Ta'ala. Maka gutanyo mandum para jamaah. Yang tente adalah para pendosa. Jangan khawatir. Jangan berputus asa. Wala tai'asu mir ruhillah. Yakni mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pasti Allah mengampuni. Yang berdosa-dosanya pasti Allah ampuni. Yang penting
taubatlah kepada Allah setiap saat, istiqamahlah dalam taubat. Istiqamah selalu dalam taubat. Nyan yang penting para jemaah. Wa'lam anna taubata fardu'in minad dunubil kabair wasagair. Fauran. Ketahui olehmu bahwa sungguh taubat itu hukumnya fardu'in daripada setiap dosa yang besar-besar dan yang kecil-kecil. Fauran, secara segera. Artinya wajib legetanyo bagah-bagah ju taubat. Taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Wajib segera. Fa innal israra ala saghairi yalhiquha bil kabair. Maka sesungguhnya israr, menetapkan diri dalam dosa-dosa kecil. Artinya terus-menerus melakukan dosa kecil tabe-tabe, tidak pernah menyesal terhadap dosa kecil itu, yulhiquha bil kabair. Maka dihubungkan orang tersebut, yaitu si melakukan, menetapkan diri dalam dosa besar itu bil kabair dengan dosa besar. Nyo mungkin yang gekungkun leurung dosa ubud tapi nyoka le da bubut je kerayu sit. Nyoka sering da bubut je kerayu. Artinya tidak pernah diikuti dengan taubat sehingga dosanya bertumpuk-tumpuk. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi mereka akan diri mereka sendiri. Nyan ayatnya gegambarkan ehnan, tapi ayatnya hanabe. Betapa orang-orang melakukan perbuatan keji dan perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Artinya banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Wa taubatu nasuha ayyatubal abdu zahiran wa batinan nadiman ghaira azimin alal ud. Sedangkan taubat nasuha dijelaskan lagi adalah yaitu bahwa bertaubat seorang hamba zahir dan batin yang dia nadiman, menyesali segala perbuatan dosanya, ghaira azimin alal maut, tidak ada lagi keinginan untuk kembali melakukan dosa. Nyan taubat nasuha. Zahir batin dan taubat, menyesal terhadap perbuatan yang kalian dah lakukan, olehnya tidak ada rencana hana lehut untuk kembali melakukan dosa. Maka menyona di antara gedanyo yang bertaubat, tapi mantang bercerita tentang hebat dosa gedanyo jamun nyan galom taubat. Itu nak tangi awak jino mabuk. Tak begah berat kamu mabuk jamun. Awak nyan pun mabuk yang BO. Kamu jamun monyo hana rubah langgut dan hati mabuk. Ya ni. Yang pun mabuk nak mek jino nampu mabuk. Kamu jamun tabah-tabah kaca ti kau mujib jamun. Kubah-kubah ya bah rubah langgut, payah gecok le urang kampung ke mana. Nyan lagi nyan mabuk kamu jamun, kon lagi mabuk awak jino. Nyan jino hana mabuk le. Apakah itu sudah bertobat? Tidak. Pakon. Karena tidak ada menyesal. Malah bangga dengan perbuatan dosa yang kalalu para jemaah. Jadi munyo menyesal le katanya kiban munyo ka menyesal kata jamun. Sang kon bek mi tepu pi gak mi kan. Male de kon le. Maka munyo bek tepu male de tasom. Maka perbuatan dosa katanya yang kau likut bek pegah-pegah le, bek cerita-cerita le. Som mate ju bek na tho tepu. Nyan munyo dosa dengan Allah begitu. Som mate bek na tho tepu. Kudro teman tong ate ingat tentang gli tu jijik tu ate ingat perbuatan dosa jamun danyo. Nyan kemunan menyesal. Baru gukira gutanyo betul-betul taubat. Dan bekna rencana lain tu kadang-kadang no pubuk tiga go hawa bekna lain. Nah, walaupun tu roh lam nyan lain perkara. Rencana bekna. Untuk roh lam hana pupu karena pakon kai menyanji setan muno. Hani piuh igoda gutanyo selama gutanyo mentong menyawang sabi-sabi goda.
Mamnya hai piuh tapi kena lemah tapi dia tiga ga. Ada security hebat tak kena tengok tiga ga. Man tengok tu idamong setan. Tugas kuadra. Wow kepadamu no taubat kembali. Makanya wajib ada katanya taubat fi kulli waktin dalam setiap waktu. Baik pilih-pilih waktu taubat. Baik taubat hanya lu semayang. Artinya istighfar lu semayang lah guys. Astaghfirullahaladzim. Lego. Ini yang kahana li. Baik. Setiap waktu fi kulli waktin. Arti fi kulli waktin yaitu setiap juzuk daripada waktu tersebut. Setiap detik, setiap menit. Kan sejum tiga habis. Tak taubat habis kepada Allah Ta'ala. Nyan menan tak taubat di para jemaah. Mudah-mudahan malamnya nan menteng jud kesugesti bagi katanya untuk bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan juga membuat katanya tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Karena banyak orang-orang yang berdosa berpikir bahwa dosanya terlalu besar sehingga tidak diampuni oleh Allah. Padahal rahmat Allah itu lebih besar dari dosa apapun. Maka teruslah katanya mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada suatu saat Allah akan menerima katanya sebagai urang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tutup pengajian katanya dengan tabaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.